Halo. Halo. Selamat pagi. Mohon perhatiannya. Udah semua join atau belum? Nggak tahu, belum. Nah, halo semuanya, masih semangat ikut MPLS? Kalau masih, kasih tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Oke, perkenalkan, saya Amel dari kelas 11 IPA dan juga anggota OSIS SMAS Tunas Daud. Saya akan memandu kalian dalam sesi kedua hari ini. Jadi tadi di sesi pertama kita sudah membahas tentang kebijakan di Tunas Daud. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang cara belajar di Sekolah Tunas Daud yang akan dibawakan oleh Ibu Dr. Priska Kurniawati, SPD, SH, MPD, MPDK. Atau yang lebih akrab kita panggil atau kita sapa Ibu Priska. Nah, selamat pagi Ibu. Bagaimana Ibu? Sudah siap untuk memaparkan materi yang pastinya penting banget untuk kita semua siswa-siswi SMA Tunas Daud? Iya, bisa dimulai. Oh ya, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, selamat pagi, Shalom, semua murid-murid SMA Tunas Daud tahun ajaran 2020-2021. Ya, oleh kemurahan Tuhan, hari ini kita masih diberi kesempatan belajar, ya, sekalipun tidak seperti biasanya kita berkumpul di sekolah, ya, tapi kita lakukan secara online. Dalam situasi yang Tuhan izinkan terjadi seperti saat ini, tentunya kalian tidak kekurangan cara untuk belajar, ya. Dengan berkembangnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kalian punya banyak cara yang canggih, ya. Bahkan mungkin melebihi apa yang diajarkan oleh para guru, ya. Kalian bisa mencari informasi apapun yang ingin kalian ketahui hanya dengan mengetik kata kuncinya di Google misalnya. Lalu akan muncul informasinya, baik informasi yang berguna maupun yang tidak berguna atau yang sia-sia. Betul ya? Bahkan kalian memiliki kebebasan belajar seluas-luasnya, ya. Baik yang berasal dari kurikulum atau pelajaran sekolah maupun di luar pelajaran sekolah, ya. Nah, agar kegiatan belajar kalian memiliki arah yang jelas dan kalian akan menuai hasil belajar yang sia-sia, yang tidak sia-sia maksud saya, namun berguna bagi diri kalian dan orang lain, kalian perlu tahu hal-hal penting yang harus kalian pahami sebelum melakukan kegiatan belajar. Ya, apa sajakah itu? Yang pertama adalah kalian harus tahu apa tujuan Tuhan menciptakan kalian sehingga kalian terlahir di dunia ini, ya. Nah, sesungguhnya Tuhan punya rancangan, ya, untuk setiap orang yang diciptakan untuk hidup di muka bumi ini, ya. Kita bisa membaca di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 28, di sana tertulis, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ya, demikian Tuhan sejak awal telah membuat rancangan bagi hidup manusia. Apa artinya itu? Ya, dengan menciptakan manusia menurut gambarnya, Tuhan bermaksud supaya
semua murid-murid SMA Tunas Daud memiliki dan mencerminkan sifat alaminya, ya, sifat alami Tuhan. Arti sepenuhnya dari kata gambar menunjukkan sifat dan karakter sejati dari sesuatu, ya. Jadi ketika Tuhan berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, itu berarti marilah kita menciptakan manusia sedemikian rupa sehingga mencerminkan sifat alami dan karakter kita atau karakter Tuhan, ya. Dengan kata lain, semua murid-murid SMA Tunas Daud yang berkumpul saat ini sebenarnya diciptakan untuk menjadi seperti Tuhan. Itu rancangan Tuhan sejak awal. Ya. Apanya yang seperti Tuhan? Cara berpikirnya, ya, seperti Tuhan. Dan memperlihatkan ciri-cirinya yang terhormat, ya, seperti Sang Pencipta kita yang sangat terhormat, ya. Ini adalah hasil yang harus dicapai oleh murid-murid SMA Tunas Daud, ya. Tentu saja para guru dan para orang tua akan bangga melihat kalian berhasil bukan karena memiliki banyak pengetahuan saja, tapi memiliki sifat alami, karakter, ya, cara berpikir, ciri-ciri Tuhan yang sangat terhormat itu nampak dimanapun kalian berada, ya. Ciri-ciri murid yang mampu menunjukkan sifat alami Tuhan antara lain seperti apa? Mengasihi, ya, mengasihi sesama teman, bersedia mengampuni, perkataannya selalu memberkati dan membangun temannya, bukan membuli, ya, tolong diingat itu. Dan sebagai orang yang terhormat, seperti Tuhan kita yang terhormat, tentunya tidak akan mengucapkan kata yang sia-sia, ya. Jadi ingatkan, jika ada teman yang masih suka mengucapkan kata sia-sia, membuli dalam kegiatan sehari-hari, kalian harus ingatkan teman kalian. Ingat, kita diciptakan serupa segambar dengan gambar Tuhan. Memperlihatkan ciri-ciri Tuhan. Itu rancangan Tuhan sejak awal. Sehingga tidak pantas hal-hal yang tidak membangun, tidak memberkati orang lain itu dilakukan, ya. Nah, hal yang kedua yang harus kalian ketahui adalah bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan potensi, ya. Termasuk kalian semua diciptakan Tuhan dengan potensi, ya. Hal ini dapat kalian baca di dalam Kejadian 1 ayat 1, di sana tertulis pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, ya. Dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dan dalam Yohanes 1 ayat 3 ditegaskan bahwa telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Apa artinya? Artinya adalah bahwa Tuhan adalah sumber dari semua potensi, ya. Apakah sih potensi itu? Ya. Apakah potensi itu? Potensi adalah kemampuan atau bisa dibilang kekuatan atau kesanggupan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan, ya. Jadi kalian harus menyadari bahwa Tuhan telah menciptakan kalian semua dengan suatu kemampuan atau kekuatan atau kesanggupan yang memungkinkan untuk dikembangkan. Dengan cara apa dikembangkan? Salah satunya dengan cara belajar, ya. Nah, kalau kita baca di dalam Kejadian 1 ayat 12, ya, dijelaskan bahwa tanah yang diciptakan Tuhan pun mengandung potensi, ya. Tertulis bahwa tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ya. Apa artinya ini? Artinya ada potensi yang tersembunyi di dalam segala sesuatu
untuk mewujudkan diri dan menghasilkan jauh lebih banyak daripada yang kita lihat, ya. Jadi kalian harus menyadari bahwa kalian lahir di dunia dalam keadaan mengandung potensi yang tak terbatas. Betapa dahsyatnya Tuhan kita itu. Harus kalian sadari ini. Kalian dilahirkan dengan membawa potensi yang tidak terbatas. Fakta bahwa kalian lahir adalah bukti bahwa Tuhan mengetahui bumi membutuhkan potensi yang kalian kandung itu. Bumi membutuhkan potensi yang kalian miliki. Dan Tuhan menaruh potensi dalam diri kalian dengan tujuan apa? Memberikan manfaat kepada dunia. Ya. Di dalam Yohanes 15 ayat 4 dikatakan, slide berikutnya, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Apa artinya ini? Jika kita melepaskan diri dari Tuhan, maka potensi itu akan Kenapa? Jika kita melepaskan dari Tuhan, potensi itu akan gugur. Karena Tuhan adalah apa tadi? Sumber potensi, ya. Jadi kita harus mempunyai hubungan dengan Sang Pencipta kita, ya. Seperti dalam Yohanes 15 ayat 7 sampai 8 dikatakan, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku." Ya. Di dalam slide berikutnya, di sana kita bisa membaca Ulangan 28 ayat 1 sampai 2. Ya, silakan dipindahkan ke slide berikutnya. Ya. Ulangan 28 ayat 1 sampai 2. Iya. Di sana dikatakan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Apa artinya ini? Potensi kalian, ya, yang sudah Tuhan berikan tadi, akan menjadi tanpa batas selama kalian memahami hukum dan tujuan Tuhan dalam hati kalian untuk menaati perintah-perintahnya. Ya. Lalu dari mana kita dapat memahami hukum dan tujuan Tuhan? Dari Alkitab. Ya, Alkitab adalah petunjuk manual dari Tuhan mengenai kita. Ya, kita perlu mengetahui dan menaati persyaratan, pedoman, dan peringatan yang ada di dalamnya. Ya, setelah kalian menyadari bahwa kalian terlahir di dunia ini, ya, dengan dibekali potensi, tadi kita sudah pelajari bersama, kemampuan, kekuatan yang tanpa batas, ya, yang dibutuhkan oleh bumi ini. Dan kalian punya kewajiban untuk apa? Mengembangkannya. Ya. Lalu bagaimana kalian melepaskan, ya, potensi yang kalian miliki? Itu bekerja, memiliki pekerjaan, melepaskan potensi itu. Para guru dan orang tua kalian tentu sangat berharap hasil belajar kalian di SMA Tunas Daud ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, ya, dalam pekerjaan yang baik nantinya, ya, dan membawa kesejahteraan bagi kehidupan kalian masing-masing. Oleh karena itu, kalian selalu diberi kesempatan, ya, setiap tahun untuk menyelenggarakan kegiatan Tunas Daud Learning Innovation Festival, ya. Tujuannya apa? Supaya semua pengetahuan yang kalian peroleh bukan untuk dihafal,
dan untuk mendapatkan nilai yang sempurna, tapi melalui cara berpikir yang kreatif dan inovatif, ya, pengetahuan dapat diterapkan di dunia kerja dan menghasilkan suatu produk atau jasa yang berguna bagi diri sendiri dan orang lain, ya. Melalui cara belajar ini diharapkan kalian memiliki cara berpikir yang berbeda. Setelah lulus nanti bukan kesana kemari melamar kerja, sementara lowongan kerja semakin sempit, ya. Namun kalian justru bisa membuka lapangan kerja untuk banyak orang yang membutuhkan pekerjaan di negeri ini. Ya, hal ini akan kalian pahami setelah kalian belajar tentang kewirausahaan nanti di kelas, ya. Saat ini terlihat jelas bahwa banyak orang yang kehilangan pekerjaan, ya. Bukankah kalian melihat itu? Dan sangat membutuhkan pekerjaan. Salah satu solusi, ya, dari permasalahan ini dibutuhkan munculnya apa? Wirausaha alumni SMA Tunas Daud yang dapat membuka sebanyak-banyaknya lapangan kerja untuk orang-orang yang membutuhkan, ya. Jadi tidak kesana kemari kalian setelah lulus minta-minta kerja sama orang, tapi justru membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya bagi banyak orang yang membutuhkan, ya. Oleh karena itu, pada masa belajar di SMA Tunas Daud ini, kalian harus berusaha keras, terus berlatih untuk memiliki jiwa dan karakter wirausaha yang akan kalian pelajari melalui mata pelajaran kewirausahaan. Ya. Nah, hal yang ketiga, ya, yang perlu kalian pahami adalah perihal keberhasilan dan kegagalan. Ya. Orang yang tidak memahami tentang hal ini, dalam kenyataannya sering kita jumpai mengambil jalan pintas dengan cara apa? Bunuh diri, ya. Bukankah sering kita menerima berita dari WhatsApp group, ya kan? Dengan mudahnya orang bunuh diri. Ya. Ini suatu kebodohan, ya. Karena mereka tidak bisa memahami apa itu kegagalan dan apa itu keberhasilan. Ya. Tadi telah kita pelajari bersama bahwa kerja adalah cara yang Tuhan tetapkan untuk melepaskan apa? Potensi kita. Yang perlu kalian ingat adalah bahwa Tuhan kita merancang untuk bekerja dengan iman. Ya. Iman kepada Tuhan adalah percaya dan bertindak menurut apa yang Tuhan firmankan. Ya. Seperti dalam Markus 11 ayat 22 sampai 23 tertulis di sana, Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya." Ya. Di dalam Markus 11 ayat 24 dikatakan, "Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, ya, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Apa artinya? Artinya bahwa apabila kita percaya kepada Tuhan, sebenarnya kita mampu berbuat jauh lebih banyak daripada yang sudah kita lakukan. Ya. Selain itu, kita juga mempunyai potensi untuk mengerjakan perkara-perkara besar bagi Tuhan. Ya. Dalam slide 9, yang ke-9 di sana dalam Efesus 3 ayat 20 sampai 21 tertulis, silahkan slide-nya dipindahkan. Slide berikutnya yang ke-9. Dalam Efesus 3 ayat 20 sampai 21 di sana tertulis, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya.
Amin. Ya, Tuhan ciptakan ya, dan sebagian orang menjadi miskin atau mungkin orang-orang bilang gagal, gitu ya. Kuncinya apa sebenarnya? Kuncinya adalah pada apa yang kita buat dengan sumber daya yang Tuhan berikan kepada kita, ya. Di dalam Amsal 10 ayat 4 sampai 5 kita diingatkan, ya. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Ya. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen, membuat malu. Ya, tentunya kalian paham dari ayat ini apa yang harus kalian lakukan jika kalian ingin berhasil. Ya. Dalam Amsal 12 ayat 11 dikatakan siapa mengerjakan yang akal budi, ya. Amsal 20 ayat 13 juga jangan menyukai tidur supaya engkau tidak jatuh miskin. Bukalah matamu dan engkau akan makan sampai kenyang, ya. Kemiskinan atau kegagalan adalah pemberian Tuhan, melainkan adalah bukan beri Tuhan saya. Kemiskinan adalah Tuhan, melainkan buatan kita. Jadi tergantung pada ya. Ya, seperti juga yang keberhasilan atau kegagalan kita sebagian besar berhubungan dengan cara kita memanfaatkan apa yang kita miliki. Apa yang kita miliki? Potensi. Ya, kita sudah terlahir di dunia ini dengan mengandung potensi yang tak terbatas. Jika kita bisa mengembangkan itu dan melekat kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan sang sumber potensi, kata besar, ya. Jadi dari materi ini apakah kalian bisa memahami? Ya, semoga materi cara belajar ini dapat membekali kalian dan pelajari untuk menolong banyak orang. Ya, saya kira belajar yang ditanyakan dipersilakan. Terima kasih Bu Rizka atas pemaparan materi. Sebelumnya, bila kelompok yang bertanya, maka akan kami berikan nama poin. Nah, silakan ada yang mau bertanya terkait materi tadi. Disilakan kepada Kalista Natania. Silakan untuk bertanya. Halo Ibu Priska. Saya mau nanya, kok tuh orang itu juga udah rajin, tapi tuh gara-gara kayak apa bilangnya kayak teman-temannya atau enggak istrinya atau enggak apanya gitu. Gimana Ibu? Gara-gara pergaulannya gitu. Iya. Tadi kita telah belajar bersama bahwa potensi itu sumbernya dari mana? Dari Tuhan. Dan jika kita ingin berhasil atau mengembangkan potensi kita, supaya potensi kita tidak gugur, kita harus melekat, ya, melekat kepada Tuhan. Dan Tuhan berjanji ketika kita melekat kepada Tuhan, mentaati semua perintahnya, ya, tadi dikatakan Alkitab adalah manual book kita, ya kan, yang menjadi pedoman untuk kita. Ketika itu diterapkan, ketika kita mendengar suara Tuhan atau menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan kita, maka itu rumusnya bahwa kita akan berhasil, kita akan mencapai keberhasilan. Dari semua tergantung kita.
Nah, ketika seseorang dipengaruhi oleh kondisi dunia ini, memberikan, saya harus mengembangkan menurut firman Tuhan, menurut apa yang tertulis Alkitab. Jika seorang memilih itu, dia akan berhasil. Tapi ketika dia terpengaruh mendengarkan opsi lain, ya, dari mungkin lingkungan sekitar, teman-temannya yang tidak memahami firman Tuhan, yang tidak mengenal Tuhan, ya, mungkin dari anggota keluarga, suami atau istrinya yang tidak terlalu menguasai firman Tuhan, sehingga dia tidak tahu bagaimana dia harus mengembangkan potensinya, maka kegagalan yang diperolehnya. Ya. Jadi kuncinya harus melekat kepada Tuhan, melakukan firman Tuhan, maka dia baru bisa mengembangkan potensinya. Ya, gimana? Kira-kira bisa dipahami? Bisa. Makasih, Bu. Oh itu ya, oke. Ya, mungkin ada yang lain, silakan. Ada yang bertanya lagi? Akunnya, kalau saya buka akun saya misalnya. Untuk Dimas Ariana, jadi bertanya. Jadi Kak, Oke, disilakan. pagi Miss. Pagi. Saya mau bertanya, tadi kan apabila ada orang yang sudah rajin, sudah bersandar pada Tuhan, kemudian sudah mengembangkan potensinya, tapi pada saat melaksanakan tersebut, ada orang-orang yang secara sengaja menjatuhkan orang tersebut, hingga pada akhirnya orang itu gagal. Kalau seperti itu gimana, Mas? Terima kasih. Ya, nah, ada firman Tuhan yang mengatakan, pernahkah kalian baca bahwa mungkin orang benar itu bisa jatuh berkali-kali, ya, tapi Tuhan tidak membiarkan dia tergeletak, dan dengan kekuatan Tuhan dia akan bangkit, ya, bangkit berulang kali sampai dia memperoleh keberhasilannya. Tapi jangan lupa bahwa potensi setiap orang perlu dikembangkan dengan hikmat Tuhan. Oleh itu firman Tuhan juga mengatakan, bagi yang tidak memiliki hikmat, mintalah kepada yang empunya hikmat. Dari mana hikmat Tuhan diperoleh? Kembali lagi kepada manual buku kita, Alkitab. Ya, hikmat Tuhan akan menuntun, dan janji Tuhan akan memberikan pertolongan selalu kepada anak-anaknya yang berseru, yang mengandalkan Tuhan, dan Tuhan bahkan akan meluputkan dari celaka, ya, mara bahaya atau yang menimpa dirinya. Boleh banyak seperti saat ini, ya, boleh kondisi seolah melumpuhkan perekonomian banyak orang, ya. Tapi kalau kalian mendengar kesaksian bagaimana anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tidak dibiarkan kelaparan, tidak dibiarkan kekurangan, tapi selalu Tuhan menolong dengan caranya. Tuhan punya banyak cara untuk menolong setiap orang yang percaya. Dan kalau kalian melihat, kalau kesaksian banyak orang bahwa bagaimana mereka mengalami pertolongan Tuhan di era pandemi ini, itu adalah bukti nyata bahwa pemeliharaan Tuhan atas orang-orang yang percaya kepadanya itu nyata. Seperti itu ya. Jadi ketika orang ogah, enggan memperhatikan firman Tuhan, maka mereka tidak bisa menikmati upayanya dalam mengembangkan potensinya. Apapun yang dia lakukan, tidak peduli seberapa keras, melekat pada gue seperti tadi, melekat kepada Tuhan, maka potensinya pasti gugur. Artinya dia mendapatkan hal-hal yang seolah-olah menurut manusia kurang beruntung. Ya, tapi ingat firman Tuhan dalam Mazmur 1 juga dikatakan, orang yang merenungkan firman Tuhan, nah kembali lagi ke manual buku kita, orang yang merenungkan Tuhan siang dan malam, apa yang diperbuatnya berhasil, itu rumusnya.
Artinya selalu membaca firman Tuhan dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan apa? Memiliki iman, bekerja dengan iman. Ya, jangan lupa tadi. Ya, Tuhan bilang kalau orang percaya mengatakan kepada sebuah gunung beranjaklah, jika ia percaya dan tidak bimbang hatinya, maka apa yang dikatakannya terjadi. Karena kita tadi diciptakan menurut gambar Tuhan. Tuhan itu memiliki kuasa. Demikian juga kita memiliki kuasa. Tapi seringkali kita tidak menyadari dan tidak menggunakan kuasa yang sudah Tuhan berikan di dalam kita. Ya. Nah, seperti itu kira-kira. Apakah bisa dipahami? Yes. Ya, tadi siapa yang tanya udah hilang dari chat ya. Sudah bisa dipahami? Halo, Miss. Iya. Mau nanya, Miss, kalau misalnya potensi itu dikembangkan gitu, atau dia emang dari talentanya baru dikembangkan gitu ya? Iya. Tadi kita sudah belajar bersama bahwa Ivana ya yang tanya ya. Betul ya? Ivana, bukti Ivana diizinkan lahir ke bumi ini itu karena Tuhan tahu Ivana ini mengandung potensi yang sangat besar, tak terbatas, dan dibutuhkan oleh bumi ini. Ya, nah lalu bagaimana? Bekal yang luar biasa. Kalau orang berusaha, modal yang luar biasa yang sudah diberikan kepada Ivana untuk dikembangkan. Nah, pedomannya tadi dalam Alkitab, Ivana bisa mengembangkan potensi yang dimiliki dengan cara apa? Dengan cara bekerja. Potensi yang Ivana miliki harus dilepaskan dengan cara bekerja. Nah, bekerja dengan apa? Bekerja dengan iman. Percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan sanggup membuat potensi Ivana berkembang sampai mencapai keberhasilan-keberhasilan, tidak hanya untuk diri sendiri, bahkan bisa menolong orang lain untuk mengembangkan potensinya. Ya, seperti itu kira-kira Ivana bisa dimengerti atau ada yang lain belum dimengerti? Apa tuh maksud saya tuh pertanyaan itu potensi itu karena emang lebih bersifat ke talenta gitu, atau kita ketemunya itu di beberapa waktu pas lagi ada satu event yang bisa bikin potensi itu berkembang, atau emang dari sananya itu udah ada gitu, Miss? Dari sananya udah ada, Tuhan udah kasih potensi. Tinggal kita mengembangkan saja. Ketika Tuhan menciptakan bumi dan isinya, Tuhan tidak menciptakan, tidak menyajikan kepada Ivana langsung KFC. Tapi Tuhan menciptakan ayam, ya, dan segala macam. Untuk apa? Artinya Ivan tidak cepat saji, tidak ready to use ya, tidak langsung bisa digunakan. Artinya Tuhan bilang kamu harus mengelola bumi ini, menguasai semua binatang-binatang. Artinya manajer itu diserahkan kepada Ivana. Tapi semua potensi Tuhan berikan. Semua keperluan Tuhan sediakan. Artinya bahan-bahan mentahnya. Lalu siapa yang mengelola? Ivana. Memang Tuhan bilang kelola. Kelola dengan apa? Dengan potensimu yang sudah diberikan itu. Semua sudah tersedia. Jadi sudah dari sononya Ivana dikasih potensi. Ya. Tapi memang Tuhan sengaja tidak menciptakan segala sesuatu siap digunakan oleh Ivana. Ivana harus mengusahakan. Ya, potensi Ivana bisa ditemukan dalam banyak hal. Dalam segala aspek kehidupan. Mungkin bisa dari talenta yang tersembunyi, yang baru ketika belajar di SMA Tunas Daud baru ngeh gitu, oh iya, ternyata mengejar nilai 100 excellent itu tidak perlu. Tapi bagaimana bisa menggunakan pengetahuan yang sudah saya pelajari untuk menghasilkan sesuatu yang baru, yang belum pernah ada, nanti di kewirausahaan akan belajar itu ya, yang berguna untuk saya sendiri dan orang lain. Sehingga sesuatu yang tercipta itu memiliki nilai
dan itu akan memberikan penghasilan dan menambah kesejahteraan untuk diri kita sendiri. Ya, bisa dipahami, Ivana? Bisa, Miss. Makasih, Miss. Oke, makasih kembali. Oke, sekian sesi tanya jawab. Terima kasih banyak Ibu Priska atas sharing sessionnya yang sangat bermanfaat, dan saya yakin semua peserta MPLS dapat memetik suatu pembelajaran yang berharga dan menerapkan hal tersebut dalam kehidupan mereka sehari-hari untuk menjadi siswa yang takut akan Tuhan dan berprestasi. Tanpa mengurangi rasa hormat, apabila Ibu memiliki kegiatan lain, kami persilahkan Ibu untuk meninggalkan room meeting ini. Semuanya bilang terima kasih ke Bu Priska. Makasih, Miss. Terima kasih, Miss. Makasih, Miss. Sama-sama. Selamat belajar dan tetap semangat ya. Tuhan memberkati. Oke, Miss. Oke, sekarang waktunya kita serahkan ke Kak Kezia memberikan pengumuman penting untuk besok. Kepada Kak Kezia, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Kak Amel. Oke, perkenalkan saya Kezia dan saya akan menyampaikan beberapa pengumuman penting. Mohon dicatat baik-baik. Bila ada yang belum jelas, silakan menghubungi kakak pembina melalui grup kelompok masing-masing ya. Pengumuman pertama ialah terkait di dalamnya terdapat link meeting. Kalian bisa klik Google Form dari pertama untuk hari pertama, dan di sana kalian isi ringkasan materi. Apapun yang kalian sudah dapatkan sepanjang sesi pertama dan kedua, jangan lupa menuliskan nama pembicara dengan lengkap ya. Deadline pengumpulan maksimal pukul 1 siang hari ini. Jangan terlambat, karena akan ada pengurangan poin bagi yang terlambat. Selanjutnya, pengumuman kedua adalah terkait penugasan kelompok. Setiap kelompok ditugaskan untuk membuat yel-yel kelompok dengan ketentuan dari OSIS. Berikut ini ketentuannya. Pertama, durasi maksimal 1 menit, sesuai panjang short video maksimal di Instagram, bukan IGTV. Yang kedua, dalam yel-yel harus menyertakan nama kelompok dan kata tunas Daud. Tidak mengandung unsur sara. Dan yang keempat, tidak mengandung kata kasar. Yang kelima, tidak menggunakan pakaian yang tidak sopan. Yang keenam, setiap anggota wajib muncul dalam video tersebut. Video bisa berupa video komplikasi, yaitu masing-masing anggota akan merekam yel-yel dan akan diedit menjadi satu, kemudian diposting di Instagram. Anggota diperbolehkan berbicara atau bernyanyi, serta bergantian atau berbicara atau bernyanyi bersamaan. Pastikan hasil menjadi kompak dan sesuai dengan ketentuan, serta diatur sedemikian rupa supaya rapi dan liriknya itu jelas didengar, oke? Yang ketujuh, ketua dari masing-masing kelompok akan memposting yel-yel tersebut via Instagram. Yang ke-8, ketika di-post, menggunakan caption yang sesuai, menggunakan hashtag MPLSTD 2020, hashtag MPLS from home, dan tag akun Tunas Daud School, dan TD High School. Deadline pengumpulan tugas kelompok ini maksimal tanggal 15 Juli 2020 pada pukul 12. Sekian pengumuman hari ini. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan kepada kakak pembina kalian masing-masing melalui grup kelompok masing-masing. Demikianlah rangkaian kegiatan MPLS hari ini. Jangan lupa besok kegiatan akan berlangsung sesuai dengan rundown yang telah dibagikan. Jangan terlambat hadir ya. Link Zoom meeting untuk MPLS hari kedua ada dalam file rundown yang telah dibagikan sebelumnya. Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat dan jaga kesehatan. See you tomorrow and God bless you.
Oke, kita akan tutup dalam doa ya, semuanya. Itu kan ini sudah nggak berisik. Oke, kita ambil sikap berdoa. Kita bersatu di dalam doa, kita tundukkan kepala. Allah Bapa yang Maha Baik, yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami aturkan hadirat-Mu Tuhan, karena pada pagi hari ini menjelang siang ini Tuhan, Engkau masih menyertai, mendampingi, melindungi, dan tetap menjaga kesehatan kami. Syukur Tuhan, kami ucapkan atas kemurahan-Mu Tuhan, karena apa yang kami lakukan hari ini, semuanya bisa kami jalani dengan baik. Hari ini Tuhan, anak-anak didik kami sudah selesai melakukan kegiatan MPLS hari pertama. Kami yakin Tuhan, Tuhanlah yang bekerja, Tuhanlah yang memimpin setiap acara dari awal hingga akhir acara ini. Tuhan sertai dampingi anak didik kami. Tuhan motivasi dan berikan mereka semangat yang luar biasa yang datang dari Engkau. Biarlah Tuhan yang selalu menyertai dan mendampingi anak didik kami. Begitu juga Tuhan, narasumber yang sudah disiapkan oleh panitia. Tuhanlah yang memimpin, Tuhanlah yang menyertai, Tuhanlah yang mengarahkan setiap narasumber supaya narasumber bisa memberikan yang terbaik buat anak didik kami. Kemudian anak didik kami juga bisa menerimanya dengan baik. Sehingga apa yang disampaikan oleh narasumber pada hari ini bisa bermanfaat dan berguna buat anak didik kami, terutama buat perkembangan sekolah kami ke depan. Di atas segalanya itu Tuhan, kami juga manusia yang punya banyak kelemahan dan kekurangan. Kami sering melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam hidup kami. Kiranya Tuhan sudi mengampuni segala kesalahan yang sudah kami perbuat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, semua kegiatan MPLS ini kami serahkan ke tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, karena setiap acara demi acara Engkau telah arahkan sehingga berjalan dengan lancar. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Ya. Terima kasih Mas Ana sudah menutup dalam doa. Oke, sekarang kalian disilakan untuk meninggalkan Zoom ini dan diingatkan kembali untuk besok tolong hadir tepat waktu ya. Dan untuk kakak pembina nanti akan men-share semua pengumuman yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Kesha dalam bentuk file. Jadi kalian bisa lihat di situ ketentuan-ketentuannya. Dan nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di grup pembina ya, di grup kelompok masing-masing kepada kakak pembina, dan nanti kakak pembina yang akan tanyakan kepada tim kita. Oke, thank you so much, dan see you tomorrow. Thank you, Mi.